pemirsa, jika kalian menemukan video ini terkait mengapa kamu susah move on, apakah harus move on, ataukah harus balikan, ataukah harus bagaimana? Nah, tentunya hal ini bisa membuat panduan untukmu yang terkoneksi saja ya. Apa yang harus kamu lakukan terkait seorang yang sulit kamu lupakan? Apa yang membuat kamu susah move on sebenarnya di sini? The Hermit. Sebenarnya kamu bisa move on. Kamu bisa menyembuhkan luka batinmu. Tapi mungkin karena kamu merasa kurang yakin. Dan semuanya itu juga berproses. Jadi sebenarnya kamu bisa move on dari dia. Kamu bisa menyembuhkan luka hatimu tanpa bantuan orang lain. Dari kemampuan dirimu kamu bisa, misalnya dengan menenangkan pikiran, dengan relaksasi dan lain sebagainya, atau menyibukkan diri, kamu bisa kok untuk move on darinya. Bisa. Karena mungkin kamu kurang yakin saja, atau masih butuh proses dan lain sebagainya. Kemudian, haruskah kamu melupakan? Harus. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah bermasalah. Ada rasa kecewa, ada rasa benci, ada rasa sudah males ngobrol dan lain sebagainya. Lah kalau sudah begini, untuk apa kamu pertahankan memorimu kepada dia? Jadi jawabannya, kamu harus bisa melupakan dirinya. Karena memang hubunganmu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi teman-teman, dua kartu ini melambangkan harus move on dan kamu mampu move on. Sugesti dirimu sendiri, saya bisa melupakan. Caranya bagaimana? Ya caranya jika ingatan dia hadir, abaikan. Anggap dia nggak bernilai. Yang jelas kamu jangan membenci ya, karena ketika kamu membenci, kamu ingat-ingat perbuatannya, yang ada malah kamu menarik kembali ingatan tentangnya. Jadi saran saya, kalau kamu susah move on, abaikan ketika bayangan itu hadir. Caranya bagaimana? Ya caranya kamu bisa menyibukkan dirimu, atau kamu bisa menyanyikan lagu yang riang gembira agar pikiran positif atau energi positif hadir di dalam dirimu. Tapi kalau kamu begitu ingat dia, kemudian kamu turuti, kamu hanyut lagi dalam apa yang udah diperbuat, yang begini, yang begitu, yang begini, yang terjadi kamu malah susah move on. Jadi anggap aja dia nggak ada dalam hidupmu, anggap aja semuanya itu sudah selesai dan dia tidak ada artinya di dalam hidupmu. Itu akan lebih baik. Kenapa? Karena memang kamu harus move on darinya. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya. Apa yang harus kamu lakukan di sini agar bisa melupakan sekarang? The need to move on keluar. Kamu membutuhkan waktu untuk melupakan dirinya. Ketika kamu terpaku pada sosok ini, kamu tidak bisa melihat kebaikan sosok yang lainnya. Ketika pikiranmu hanya tertuju pada satu pintu, kamu tidak akan bisa melihat pintu-pintu yang lainnya. Jadi, harus move on. Harus move on dan kamu harus melihat yang lainnya. Ya. Abaikan kalau ingatan itu hadir dalam dirimu. Karena semakin kamu mengingatnya akan semakin lekat di dalam pikiran. Makanya di sini kamu butuh move on, butuh melihat dari sosok yang lainnya. Dan jadikan sosok mantanmu ini sebagai sosok yang tidak berharga di dalam hidupmu. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu menderita karena kamu nggak bisa move on. Kamu nggak percaya diri pada dirimu sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kamu mengalami penderitaan. Dan kamu tersugesti dengan dirimu sendiri.
Apa yang terjadi dalam kehidupanmu dengan pasanganmu yang dulu atau dengan pacarmu yang dulu masih saja menghantui di dalam pikiranmu. Inilah. Dan ini ada kaitannya dengan The Hermit. Sebenarnya kamu mampu menyembuhkan dirimu sendiri, tapi kamu nggak yakin sayangnya. Ayo bangun, ayo bangkit. Dan di sini ada simbol the need to move on. Sudah waktunya kamu melupakan. Ada banyak laki-laki atau banyak perempuan yang lebih baik dari mantanmu. Ketika kamu masih mengingatnya, yang ada kamu terpuruk sendiri hidupmu. Ini ya. Kemudian teman-teman, ada nasihat apa lagi buat dirimu yang lagi terpuruk saat ini? Semangat keluar. Simbol seseorang membawa pedang satu. Semangat, ayo bangkit memulai kehidupan yang lebih baru. Berpikirlah dengan cerdas, berpikirlah dengan logika, tidak mengandalkan perasaan. Ya. Logikanya nggak ada untungnya kamu mengingatnya, kenapa? Hubunganmu sudah berakhir. Ya, ada 2 kartun melambangkan bahwa hubunganmu sudah tidak baik-baik saja dengan dia, dan dia juga sudah nggak begitu memikirkan dirimu. Miskomunikasi, putus komunikasi. Dan waktunya untuk melupakan. Gigilah berusaha berjuang untuk hidupmu. Berpikirlah secara logika, jangan mengandalkan perasaan saja. Selanjutnya, ada tongkat 1. Semuanya itu harus melalui tindakan. Tidak diangen-angen saja. Kalau kamu ingin berjuang, kalau kamu ingin move on, ya harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Satu pedang. Berpikir secara logika, berpikir secara kritis, niat yang baik. Dan niat yang baik ini diwujudkan dengan tindakan, mengawali sebuah tindakan untuk bisa bangkit dari apa yang udah kamu rasakan. Nah, kemudian teman-teman, apalagi kah yang ada di kartu satunya ini? Satu kartu lagi ya untukmu. Di sini ada simbol 8 pedang. 8 pedang ini simbol dari kamu was-was, kamu khawatir. Mampukah saya melewati masa depan di sana? Kamu belum melangkah sudah membayangkan sesuatu yang negatif. Sudah membayangkan sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu, padahal belum terjadi, padahal kamu belum melangkah. Nah, belum melangkah udah membayangkan yang enggak. Jadi begini. Nah, ini untuk introspeksi dirimu yang sudah terkoneksi dengan video saya ini. Kamu harus yakin untuk bisa lepas dari bayang-bayang dia. Kamu bisa kok. Tanpa bantuan orang lain, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Hanya saja perlu sugesti pada dirimu. Perlu penguatan pada dirimu di sini. Karena kamu merasa sudah nggak percaya diri dalam menghadapi masalah ini. Kenapa nggak percaya diri? Karena kamu kurang berusaha untuk itu. Karena kamu merasa hidup tanpanya seakan tidak ada artinya. Padahal di sini hubunganmu udah berakhir dan si dia sudah nggak mau menjalani hubungan denganmu. Tapi kamu masih saja pikiranmu dihantui oleh dia. Penggarapan-penggarapan bisa kembali lagi oleh dia. Nah, penggarapan-penggarapan yang semu itu pada akhirnya kamu tidak bisa melihat sosok orang lain di dalam hidupmu. Karena kamu merasa mantan saya yang terbaik, mantan saya yang begini. Padahal sebenarnya kamu juga membencinya. Karena apa? Karena kamu sudah tersakiti. Tapi kenapa kamu nggak bisa ngelupain? Ini loh yang menjadi pertanyaannya. Makanya di sini disarankan berpikirlah secara logika. Berpikir saja tidak ada tindakan juga percuma. Makanya harus ada mengawali sebuah tindakan nyata di dalam hidupmu. Nah, cuman di sini kamu masih was-was, masih nggak percaya diri. Mampukah saya menghadapi kehidupan ke depannya? Sedangkan kondisi saya seperti ini. Ini menjadi kuncinya di sini. Buang rasa cemas, buang rasa was-was, ya. Karena apa? Hidup ini pilihan. Kalau kamu masih seperti ini, bagaimana kamu melangkah ke depannya? Kamu seperti ini buang-buang waktu.
Karena yang kamu pikirkan gak mikir kamu. Lebih baik yaitu tadi move on. Nah, untuk move on caranya bagaimana? Kalau kamu berniat untuk move on, yang terjadi malah kamu tertarik ingatanmu pada dia. Jadi, abaikan kalau bayang-bayang itu hadir, itu saja. Begitu kamu teringat dia, cobalah kamu menghibur dirimu, misalnya dengan menyanyikan lagu yang riang gembira, jangan lagu melo ya, lagu riang gembira, atau kamu juga bisa mencari kesibukan yang bisa membuat pikiranmu tidak hanyut di dalam ingatan tentang dia. Itu yang terbaik, teman-teman. Jadi apa ya, nggak ada gunanya kamu masih mengingatnya, karena si dia sudah nggak mau lagi berhubungan denganmu. Kamu harus bangkit, berpikir secara logika untuk menata kehidupanmu yang ke depan, dan buang rasa cemas di sini. Yakinlah, ketika kamu berusaha baik, energi baik akan kamu terima. Mungkin saat ini kamu sudah berusaha baik, tapi kenapa ada kegagalan-kegagalan tentang melupakan dirinya? Ya tentunya kamu harus berusaha lebih keras lagi. Yang namanya karma baik pasti akan kamu unduh dengan karma baik. Usaha baik juga hasilnya juga akan baik. Tapi jangan putus asa ketika usaha-usahamu masih tertunda, yang artinya belum mendapatkan keberhasilan. Jadi perlu usaha gigih lagi dalam mengentaskan masalah-masalah yang terjadi dengan mantanmu. Ini seperti itu ya teman-teman, semoga kamu kuat, kamu mampu berjuang, dan kamu bisa move on dari pasanganmu, dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih layak daripada dia.